Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita di pekan kedua atau hari Ahad kedua di bulan Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan di pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Hadid yang pada pertemuan yang lalu kita telah bahas sampai dengan ayat ke-11. Pada kesempatan pagi ini kita akan masuk pada ayat ke-12 dari surat ke-57 ini, surat Al-Hadid. Kita lihat sama-sama ayatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita, kemudahan pada kita untuk bisa memahami ayat-ayat yang akan kita bahas ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari ketika engkau melihat mukminin dan mukminat, pada hari ketika Anda melihat kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan, yas'a nuruhum, cahaya mereka bersinar, baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, busyrakum, kabar gembira bagi kalian. Ini ada artinya ada kalimat yang diucapkan kepada mereka selain mendapatkan cahaya. Pada hari busyrakumul yauma, pada hari ini ada kabar gembira untuk kalian berupa jannatun tajri min tahtihal anhar, berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Dzalika wal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat agung atau sangat besar. Nah, ini yang ada di ayat 11, di ayat ke-12 yang akan insyaallah kita bahas pada kesempatan di pagi ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita coba cermati bagian per bagian dari ayat ini untuk nanti kita lihat apa yang ada dalam beberapa tafsir para ulama terkait dengan ayat ini. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, yauma, pada hari. Umumnya para ulama tafsir menyebutkan bahwa yauma yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Bahkan sebagian pada saat menjelaskan memberikan pengantar terlebih dahulu dengan memberikan gambaran kondisi sulit pada hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, seperti yang sudah kita ketahui bersama, orang menunggu dalam keadaan panik, cemas, khawatir, takut, karena menunggu catatan amal mereka diterima dengan cara seperti apa.
Kemudian nanti setelah itu ada, selain pembagian catatan amal, ada timbangan catatan amal, mizan, sampai dengan sirat. Nah, proses yang terjadi sebelum sampai dengan sirat itu disebutkan oleh beberapa ulama tafsir untuk menggambarkan suasana pada harinya. Ya, kemudian setelah itu yauma tarul mu'minin. Kemudian dengan semua kesulitan itu, kemudian Anda akan melihat orang-orang beriman. Wal mu'minat, artinya kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan, mukminin dan mukminat. Mereka berjalan di atas sirat. Mereka berjalan di atas, sering diterjemahkan dengan jembatan. Yang bukan hanya sangat kecil jembatan tersebut, kemudian sangat tajam, tapi semua yang melakukan perjalanan di atas sirat tersebut berjalan bukan karena kemampuannya berjalan di atas tali atau di atas tempat yang atau alat yang sangat kecil, tetapi dipengaruhi oleh iman masing-masing. Nah, sebagian langsung menyebutkan hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat 11 juga ayat 10. Maksudnya yauma tarul mu'minina wal mu'minat. Ada yang menafsirkannya dengan pada hari itu Anda akan melihat orang mukminin mukminat yang bersedekah, orang mukminin mukminat yang berinfak. Karena di ayat sebelumnya pembahasan tentang infak, tentang sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan beberapa makna dari qardon hasanah. Ada yang bentuknya qardon hasanah, memberikan pinjaman, maksudnya adalah ketika berinfak memilih dari yang terbaik yang dimiliki. Jadi bukan sekedar berinfak, tapi berinfak pun mencari yang terbaik untuk mencapai derajat albir. Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berinfak dari yang dicintai, berinfak dari yang terbaik. Kemudian berinfak juga dalam jumlah yang banyak. Ini salah satu tafsiran dari qardon hasanah. Jadi bukan cuma baik, tapi sedikit. Ketika mampu berinfak dengan memilih yang terbaik dan banyak, itu juga yang dimaksudkan dengan qardon hasanah. Berinfak dari yang dicintai, berinfak dari yang terbaik, berinfak dari harta yang ada, dan berinfak dalam jumlah yang banyak. Kemudian qardon hasanan juga dimaknai dengan berinfak ketika kita sedang dalam kondisi sangat pelit, bakhil, berat untuk mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Pada saat itu nilai pahalanya tidak sama dengan yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan kita sedang kuat ketaatan kepada Allah dan sedang beribadah. Yang jelas pembahasan qardon hasanah sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang digunakan oleh sebagian ulama tafsir bahwa inilah yang dinamakan dengan munasabah. Munasabah itu adalah proses untuk menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kadang ujung ayat dengan ujung ayat. Ada di ujung ayat yang satu dengan ujung ayat yang lain punya hubungan. Atau dalam satu ayat hubungan antar bagian awal dengan bagian akhir di ayat tersebut. Ini yang dinamakan juga dengan munasabah. Munasabah ada banyak bentuknya. Bisa dalam satu ayat, bagian awal dengan bagian akhirnya. Ini ada hubungannya. Ada kesesuaian antara awal dengan akhir. Kemudian ada munasabah antar ayat. Ayat ini dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat sesudahnya.
Kemudian yang ketiga, ada yang hubungannya antar surat dengan surat. Misalnya ketika kita membahas tentang surat Al-Hadid, apa hubungan surat Al-Hadid dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya? Karena kadang-kadang tidak semua orang memahami hubungan tersebut, yang kemudian beberapa ulama membantu memahamkan dan mencari hubungannya. Dan yang seperti ini bukan hanya ada pada Al-Quran, juga ada pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Salah satu yang dikenal rumit adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari termasuk kitab yang rumit. Kadang-kadang kalau orang membaca, antara judul dengan hadisnya nggak nyambung. Lalu orang bertanya, ini gimana nih? Kok bisa hadisnya dengan judul babnya tidak terlihat hubungannya? Nah, alhamdulillah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar hadir membantu kita untuk menjelaskan hubungan tersebut. Itu sebabnya kenapa Fathul Bari adalah kitab syarah hadis bukan untuk pemula, karena berat, isinya berat, isinya bukan untuk pemula. Dan saya termasuk yang tidak menyarankan Fathul Bari dibaca oleh pemula yang baru senang ngaji, semangat ngaji, lalu buka Fathul Bari. Jadi ada sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, tapi tidak untuk semua orang. Kalau Fathul Bari ini untuk para ustadz, cocok. Bahkan para ustadz sangat perlu memahami ilmu yang ditularkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi untuk pemula sangat tidak disarankan, karena bisa jadi pas baca bingung dan khawatir malah ada banyak bagian yang tidak dipahami. Ada bagian-bagian yang tidak dipahami karena sepintas seperti tidak ada hubungan. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi inilah yang dinamakan dengan munasabah tadi. Apa hubungannya antara yang ada di sini dengan ayat sebelumnya? Kalau kita melihat pada beberapa tafsir, kalau penulis tafsir di zaman sekarang ada Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munirnya. Kalau di kalangan ulama terdahulu ada beberapa kitab tafsir yang ketika menyebutkan al-mu'minin, yauma taral mu'minina wal mu'minat, itu langsung ditafsirkan pada hari ketika Anda melihat orang mukminin, mukminat yang bersedekah. Jadi langsung dihubungkan dengan yang ada di ayat sebelumnya. Jadi bukan mukminin semua kaum mukminin. Maka dari ayat ini kemudian disimpulkan bahwa ini adalah contoh ayat yang menjelaskan keutamaan bersedekah, keutamaan berinfak. Yaitu apa? Ini keutamaannya yang disebutkan di lanjutannya. Jadi begitu caranya ya. Jadi kita belajar untuk bisa memahami hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minat. Jadi di ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersedekah. Bukan cuma sekadar beriman, karena ada orang beriman yang sholat, yang puasa, dan kalau yang wajib mereka semua kerjakan, tetapi ada yang punya kelebihan. Sholatnya lebih dari sholat yang dikerjakan oleh kaum mukminin yang lain. Ada sholat sunnahnya, sholat nawafilnya lebih banyak daripada yang dikerjakan yang lain. Ada yang kelebihannya di puasanya, ada yang kelebihannya di sedekah dan infaknya. Ini yang dimaksud di bahasan. Jadi bukan orang yang mengerjakan zakat yang wajib saja, tetapi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT dengan kelebihan harta yang Allah titipkan, dan dia dikenal sebagai ahli sedekah. Ya. Kemudian pada hari tersebut, pada hari ketika, kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskannya begini, yauma taral mu'minina wal mu'minat, beliau mengatakan
ayat ini berkaitan dengan yang terdapat juga di beberapa surat. Kalau kita membaca ayat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, idza samaa'u syaqqat, lalu semua yang ada di ayat-ayat tersebut atau di surat-surat tersebut itulah gambaran pada hari kiamat. Pada hari tersebutlah yang ini disebutkan di ayat ini, Anda akan melihat orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan yang bersedekah, kemudian nuruhum yas'a baina aydihim. Jadi bayangkan suasana yang terjadi pada saat itu ketika matahari didekatkan, kemudian kondisi melihat gunung, melihat ini dan itu, yang pada hari kiamat kondisinya mengerikan. Kemudian setelah itu ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, kemudian setelah itu dibentangkan sirat. Nah, pada saat dibentangkan sirat inilah kemudian kita akan melihat kaum mukminin, kaum mukminat yang ketika mereka berjalan yas'a nuruhum, cahaya mereka bersinar. Bersinarnya di mana? Baina aidihim wa bi aymanihim, di depan dan di sebelah kanan mereka. Nah, ini berkaitan dengan kondisi orang beriman yang bersedekah, kondisi orang beriman yang menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yas'a nuruhum. Nah, Imam Ibnu Katsir langsung menyebutkannya dengan mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil mu'minina al-mutasaddiqin. Allah menceritakan tentang kaum mukminin, kaum mukminat yang bersedekah. Ini tadi yang kita sampaikan. Imam Ibnu Katsir langsung menyatakan yauma taral mu'minina wal mu'minat, yang dimaksud adalah mukminin, mukminat yang bersedekah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi inilah yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa belajar tafsir untuk bisa memahami Al-Quran itu ada dua metode. Ada yang jalur cepat dan jalur lambat. Kalau yang jalur cepat langsung aja buka buku tafsir, lihat penjelasan ulama yang memang beliau-beliau ini kompeten di bidangnya. Yang kedua, yang prosesnya lambat tetapi tentu membangun pondasi yang bagus adalah dengan belajar ilmu-ilmu yang menjadi perangkat untuk bisa memahami tafsir. Dia belajar bahasa Arab, setelah itu belajar usul tafsir, belajar kaidah-kaidah tafsir, qawaid tafsir, belajar hal-hal yang berhubungan dengan asbabun nuzul, yang berhubungan dengan sekian banyak yang berhubungan dengan tafsir, untuk bisa memahami seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Yang cara kedua ini tentu bisa lebih mendalam, cuma prosesnya panjang karena harus belajar bahasa Arab, karena harus belajar beberapa ilmu yang menjadi perangkat untuk bisa memahami tafsir. Tapi kalau yang praktis, langsung aja buka buku tafsir yang sudah ada. Nah, tentu pada saat membuka buku tafsir, yang pernah belajar dengan metode kedua bisa memahami lebih mendalam daripada yang tidak pernah belajar dengan metode kedua. Sama-sama buka buku tafsir, sama-sama buka tafsir Ibnu Katsir, tapi pemahamannya bisa berbeda karena punya perangkat untuk bisa memahami tafsir tersebut. Ada yang pernah belajar kitab At-Tafsir wal Mufassirun, ada yang pernah belajar Manahijul Mufassirin, ya, metode-metode yang dikenalkan atau digunakan oleh para ahli tafsir. Nah, semuanya ini dua-duanya dikenal dengan para ulama dan memungkinkan kita lakukan. Bagi kita, cara yang pertama lebih mudah dan masih lebih aman dengan cara seperti itu ketimbang yang tidak menggunakan kedua cara tadi. Yaitu apa? Mencoba membuka Quran lalu lihat terjemahnya, mencoba untuk merangkai sendiri dan menafsirkan sendiri. Nah, ini yang dihindari. Karena kita belum berada pada level tersebut. Belum berada pada level tersebut, apalagi kalau mencoba memahami tafsirnya menggunakan Quran terjemah bahasa Indonesia. Quran terjemah bahasa Indonesia tentu beda kalau kita memahami tafsir dari bahasa aslinya dengan memahami tafsir dari terjemahan. Itu namanya tafsir terjemah Quran, bukan tafsir Quran, yang nanti bisa
pemahamannya tidak sama dengan orang yang menafsirkan dari Al-Qur'annya langsung. Karena ketika orang membaca teks aslinya dalam bahasa Arab, ayatnya, dengan ketika kita baca terjemahnya, misalnya kita bisa lihat di sini. Ketika Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Lalu kita baca terjemahnya. Di dalam Quran terjemah diterjemahkan begini, dalam kurung, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan. Yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Nah, pada saat memahami itu, lalu mencoba untuk mengembangkan dari terjemahan, bisa jadi tidak sepenuhnya sama dengan yang memahaminya dari teks asli yang berbahasa Arab. Karena pada saat yauma, yang pernah belajar bahasa Arab tahu ini, yauma ini dzaraf, berarti menunjukkan waktu. Waktunya kapan ini? Ini kata yang menunjukkan keterangan, dan keterangan ini adalah keterangan waktu. Keterangan waktunya ini dalam bahasa Arab kadang-kadang tidak disebutkan yang dimaksud itu kapan, tapi bisa dipahami yang dimaksud itu harinya, hari apa atau kapan hari tersebut. Kemudian kalau orang memahami bahasa Arab, ketika mendengar kata yauma, yang dipahami bisa yauma bermakna hari dalam artian 24 jam seperti yang kita kenal, kan satu hari 24 jam. Bisa juga bermakna sebagian hari, atau gambaran yang diceritakan adalah hari yang dimaksud bukan hari di dunia, tapi hari di akhirat yang bukan lagi 24 jam. Karena mendengar kata yauma lalu dihubungkan dengan hari kiamat. Nah, yauma pada beberapa ayat Quran bisa, dan juga pada hadis Nabi SAW bisa bermakna sebagian hari. Karena kata yaum bisa bermakna siang. Dalam bahasa Arab ketika disebutkan yaum wa lailah, yaumun wa lailatun, itu maknanya siang malam. Tapi ada yaum yang artinya satu hari penuh. Tapi ada yang yaum artinya bukan lagi 24 jam, tapi bisa bertahun-tahun. Karena apa? Harinya hari kiamat. Satu hari di hari kiamat berapa jam, berapa hari, berapa minggu? Bukan minggu, bukan bulan, tapi berapa tahun dengan hari di dunia ini. Nah, itu yang membedakan. Dan ketika orang membaca itu tidak sama dengan yang membaca terjemahnya. Kembali ke bahasa kita ini. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari ketika kalian melihat, atau Anda melihat, pada hari ketika Anda melihat orang mukminin mukminat. Sekali lagi Imam Ibnu Katsir mengatakan, pada hari ketika orang-orang beriman yang bersedekah, al-mu'minin al-mutasaddiqin, mereka ini pada hari kiamat berjalan di hari kiamat, kata Imam Ibnu Katsir, berjalan sesuai dengan amal masing-masing. Nah, di sini kemudian beliau mulai menghubungkan dengan riwayat-riwayat yang terkait dengan bagaimana orang mukminin berjalan pada hari kiamat. Nah, riwayat yang disebutkan diantaranya riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Abi Hatim. Beliau menyebutkan ada yang berjalan pada hari kiamat yang yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim, yang ketika berjalan cahaya itu menyinari depan dan sebelah kanannya. Kemudian dijelaskan yang sesuai tadi dengan amalnya masing-masing. Ada yang cahayanya itu seperti gunung, minhum man nuruhu mithlul jabal. Di antara mereka ada yang cahayanya terangnya luar biasa, tapi dan bukan cuma terang, tapi juga apa? Ada yang diteranginya. Bukan cuma, ya maaf kalau sekarang kita mengenal ada yang namanya lampu yang kita pegang senter, kan jaraknya terbatas. Enggak ada yang terangnya apa? Seperti gunung. Ya, kalau seperti gunung berarti besar sekali, luas sekali. Bayangkan kalau sebesar masjid ini.
Kalau gunung bisa lebih besar dari masjid kita ini. Nah, ada yang cahayanya seperti itu. Kemudian yang kedua, wa minhum man nuruhu mithlun nakhlah. Ada di antara mereka yang cahayanya seperti pohon kurma. Nah, ini udah kecil, langsung jauh dari gunung, kemudian ke pohon kurma. Ya, pohon kurma kan nggak setinggi pohon kelapa, tapi sudah bagus kalau ada orang beriman berjalan dan cahayanya seperti pohon kurma. Nah, bisa kita bayangkan ketinggiannya, kemudian lebarnya. Kemudian yang ketiga, wa minhum man nuruhu mithlur rajul qa'im. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti orang yang berdiri tegak. Artinya cahayanya apa? Ya seukuran tubuhnya, seukuran dengan tubuhnya, seperti orang berdiri. Cahayanya berarti lebih kecil lagi daripada yang sebelumnya. Kalau pohon kurma kan jelas di atas ketinggian umum rata-rata manusia. Kemudian setelah menyebutkan itu langsung disebutkan wa adnahum nuran man nuruhu fi ibhamihi. Dan yang paling rendah, yang cahayanya itu ukurannya adalah seperti cahaya yang ada di ibu jari. Jadi seperti cahaya yang ada di ibu jarinya, ibham, di ibu jarinya. Jadi cahayanya berarti apa? Sedikit sekali, kecil sekali. Lalu dikasih keterangan tambahan, yattaqidu marratan wa yadfa'u marratan. Yang mengerikan bukan cuma itu, udah kecil, lalu apa? Kadang nyala, kadang mati. Bayangkan kalau sekarang kita punya lampu, tadi misalnya bawa senter, tapi senternya itu kadang nyala, kadang mati karena baterainya, atau karena memang senternya rusak dan begini, kadang digoyang-goyang, kadang harus pakai karet diikat, nanti nyala lagi, terus mati, nyala mati. Sekarang kita abaikan tentang cahayanya yang bisa diterangi sampai sejauh. Sekarang kita bayangkan kalau seandainya kita membawa cahaya lampu, alat penerang, dan alat penerangnya kadang nyala kadang mati, padahal kita berada di tempat yang gelap. Tentu kita akan merasa risau kalau terganggu, kadang nyala mati, sejalan kaki nyala terus mati lagi. Apalagi kalau sudah kecil terus kadang nyala kadang mati. Ini berarti apa? Ini yang menjelaskan seperti yang disebutkan tadi, ini sesuai dengan kadar amal masing-masing. Maka kalau yang ingin pada hari kiamat cahayanya terang, selain memiliki keimanan, yuk bersedekah. Ini kesempatannya, yuk bersedekah. Supaya apa? Cahayanya terang, dan terangnya apa? Bukan sebesar jempol, tapi apa? Yang besarnya sampai yang minimal adalah setinggi tubuh kita, itu minimal. Usahakan naik lagi sampai sebesar atau setinggi pohon kurma, dan usahakan lagi naik lagi sampai segunung. Dan kalau kita melihat dalam sejarah contoh orang-orang seperti ini, meskipun kita tidak bisa memastikan beliau-beliau akan berada pada yang seperti apa, tapi bisa dibayangkan ya, mendapatkan cahayanya cahaya sangat besar dan terang, yaitu seperti misalnya dilakukan oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, atau Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka ini kan orang-orang kaya sekaligus dermawan, kan semuanya sama. Beliau-beliau ini punya sifat yang sama, selain kaya tapi juga dermawan. Kalau masalah besarannya bisa beda-beda, iya, tapi besarnya infak yang mereka keluarkan dalam sejarah bisa kita buktikan memang mereka ini orang-orang sangat dermawan. Selain Khulafaur Rasyidin ada sahabat-sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, lalu siapa lagi? Ada sederet nama. Kemudian di masa tabi'in ada siapa? Di masa tabi'in ada daftar nama-nama lagi yang lain. Di masa berikutnya sampai imam yang kita kenal, imam 4 mazhab yang kita kenal kan juga begitu. Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai seorang pengusaha juga
dermawannya luar biasa. Dan bukan cuma Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga begitu. Kemudian ada muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Abdullah bin Mubarak juga begitu, kayanya luar biasa, tapi dermawan juga luar biasa. Yang sampai dalam beberapa kisah disebutkan bahwa Imam Abdullah bin Mubarak ini orang kaya yang jarang berzakat, karena infak yang dikeluarkan saking besarnya sampai hampir habis. Terus zakatnya kapan? Ya sudah dikeluarkan semua di jalan Allah SWT. Jadi bukan lagi zakat cuma 2,5%, infak ya 5% lah. Ini enggak, beliau bukan 5%, 10, bukan 50% harta yang beliau miliki dikeluarkan di jalan Allah SWT. Bukan 60 dan juga bukan 70%. Saking banyaknya sampai yang tersisa ya hanya untuk keperluan pribadinya, dan setelah itu habis karena digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menggambarkan cahayanya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada yang cahayanya terangnya luar biasa dalam jarak yang sangat jauh. Minal mu'minin, di antara kaum mukminin, man yudhi'u nuruhu, yang cahayanya menyinari minal madinati, dari kota Madinah, ila adni Abyan wa Son'a, sampai wilayah Aden, Abyan dan Son'a. Son'a itu tempatnya di Yaman. Bayangkan cahayanya bukan 10 km. Jadi ini bukan lagi gunung. Bukan lagi gunung. Ini bukan 10 km, bukan 50 km. Bukan lagi 50 km, bukan 100 km. Karena Madinah sampai Son'a bukan 100 km, bukan 200, bukan 500 km. Bukan lagi 500 km, lebih dari itu. Ya, dari Madinah ke Son'a. Ini kalau sekarang ini bisa menggunakan fasilitas Google Map, coba dimasukkan ke Madinah lalu kemudian masukkan Son'a, terus jaraknya berapa ratus kilometer. Yang jelas di atas 500 km. Bayangkan cahayanya begitu terang, dan saking terangnya jarak dari Madinah sampai dengan Son'a. Jadi ini bukan lagi, sekali lagi bukan lagi besarnya cuma segunung tadi yang disebutkan di riwayat sebelumnya, tapi cahayanya membentang dari Madinah sampai Aden, Abyan dan Son'a. Nah, tapi juga sebaliknya, faduna dzalik, ada yang juga di bawahnya, hatta inna minal mu'minina man yudhi'u nuruhu mawdi'a qadamaihi. Tapi juga ada orang beriman yang tadi yang sangat jauh sampai cahayanya jaraknya dari Madinah sampai Son'a, tapi juga ada yang cahayanya hanya sebatas di kedua telapak kakinya. Cahayanya hanya cuma sampai di situ. Nah, ini tergantung dari amal yang dikerjakan. Jadi selain memiliki iman, amal yang bisa membuat